Oke, baik. Kepada Kang Anggi untuk materi seperti hari ini dipersilakan Kang Anggi. Silakan Kang Anggi. Terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Gimana kemarin penilaian tengah semesternya? Apakah enak, menarik, dan menyehatkan? Bikin otak jadi fresh ya setelah kalian TTS. Kalian udah 1 minggu ya, 1 minggu berkecimpung dengan soal-soal PTS. Nah, sekarang kita berkecimpung lagi ke coding, ya. Kita bermain-main dengan yang namanya komponen elektronika dan pemrograman. Ya, nanti menyalakan lampu. Nah, lampunya nanti bisa nyala, kemudian lampunya bisa padam atau mati, digunakan menggunakan pemrograman ya teman-teman. Nah, untuk hari ini kita akan belajar memprogram. Nah, program apa hari ini? Hari ini kita akan belajar memprogram menggunakan ultrasonik. Ya, teman-teman, kita akan belajar menggunakan ultrasonik. Nah, ultrasonik itu biasanya digunakan hewan kelelawar ya teman-teman. Jadi kelelawar itu sebenarnya buta, namun mereka bisa mengetahui di depannya itu ada benda melalui apa? Melalui ultrasonik. Nah, jadi mereka mengeluarkan suara ultrasonik, suara yang tidak bisa didengarkan oleh manusia. Nah, setelah suaranya nanti mantul, ya, setelah nanti suaranya memantul dari benda di depannya. Nah, telinga kelelawar itu nanti akan mendeteksi suara mereka dan bisa memperkirakan jarak di depan mereka, di depan kelelawar tersebut. Nah, dari prinsip kelelawar itu, para ilmuwan mengembangkan sebuah sensor. Namanya adalah sensor ultrasonik. Nah, prinsipnya sama, menggunakan suara seperti kelelawar tadi ya, menggunakan pantulan suara seperti kelelawar tadi. Nah, jadi suara nanti akan dipantulkan ke benda. Nah, pantulan tersebut nanti akan kita program, kita olah untuk menyalakan sebuah lampu. Nah, semisal jarak lampunya adalah jarak benda, semisal ada benda di depan sensor berjarak 10 cm misalnya. Nah, nanti lampunya akan menyala secara otomatis. Nah, kalau bendanya menjauh nih lebih dari 10 cm, nanti lampunya akan padam. Ya, teman-teman. Nah, contoh sensor ultrasonik. Nah, ini kakak tadi sempat cari-cari video ya, teman-teman semuanya. Jadi selain digunakan untuk mendeteksi benda, nah bisa juga digunakan untuk sebuah robot mobile, ya, sebuah robot mobile. Robotnya itu diprogram sedemikian rupa hingga bisa berjalan menghindari tembok, ya, menghindari tembok yang ada di depannya. Nah, kita akan pelajari itu ke depannya, ya teman-teman semua. Nah, contohnya seperti ini. Kakak share screen ya. Nah, di sini kita pakai Woki. Nah, untuk hari ini kita baru simulasi ya teman-teman. Kita simulasikan terlebih dahulu seperti biasa menggunakan aplikasi Google Chrome. Kalau di kakak, mungkin di kalian bisa pakai Firefox atau Opera Mini. Nah, kalau pakai produk iOS ya pakailah produk tersebut. Ya, kakak belum tahu namanya apa. Nah, tadi kakak sempat cari-cari ada sebuah robot wall avoider, ya, namanya adalah wall avoider atau obstacle, menghindari obstacle atau menghindari rintangan di depannya. Nah, prinsip robot ini sama, menggunakan sensor ultrasonik, ya.
Ini menggunakan sensor ultrasonik. Nah, kita coba lihat ya, seperti apa sih sensor ultrasonik itu? Nah, seperti ini nih, ya. Nah, seperti ini. Nah, sensornya seperti ini. Jadi punya dua dua ini ya, punya dua buah tabung. Nah, tabungnya itu sebenarnya transmitter dan receiver, ya, transmitter dan receiver. Nah, transmitter artinya memancarkan. Nah, memancarkan artinya apa? Dia yang mengeluarkan suaranya. Nah, setelah ada benda di depannya, nah suara itu nanti terpantul kembali, diterima oleh receiver. Ya, di sini ada receiver. Nah, nanti dihitung menggunakan kecepatan suara, ya, menggunakan kecepatan suara. Nah, nanti ada rumusnya. Nah, kita masuk ke bagian rumus. Nah, ini yang paling kakak suka nih dengan rumus-rumus, ya, dengan rumus-rumus fisika. Itu kakak suka fisika dan kimia. Nah, kita coba. Ini robotnya. Nah, ini programnya pun sudah disediakan ya sama dia. Nah, kita langsung ke robotnya saja. Nah, kita lihat. Oke, setelah diklik, kemudian play ya, teman-teman. Nah, gimana sih robotnya itu? Bener nggak? Emang beneran ya menggunakan ultrasonic itu bisa bikin mobile robot ini tidak nabrak? Kita coba lihat langsung, ya. Nah, kalian bisa lihat di YouTube ya nanti. Nah, oke, masih loading sedikit, bukan sedikit lama, ya. Nah, ini sudah jadi ya, sudah jadi. Nah, itu ultrasoundnya tadi ya yang dipegang ya teman-teman. Nah, jadi robotnya ketika jalan, stop. Nah, ada rintangan di depannya. Robotnya bisa berputar arah mencari jalan yang tanpa ada rintangan. Nah, itu menggunakan sensor ultrasonik. Jadi tahu jarak di depan itu ada berapa sentimeter gitu ya. Jarak di depannya ada berapa sentimeter robotnya. Jadi selain itu yang untuk ke kanan dan ke kiri di bagian ultrasoniknya, ya, yang ke kanan yang bisa menghadap ke kanan dan ke kiri itu menggunakan motor servo, ya teman-teman. Itu menggunakan motor servo. Nah, kemarin kan kita sudah pelajari ya motor servo itu seperti apa. Nah, penerapannya di sini nih, ya, penerapannya di robot tersebut, ya. Nah, di sini servonya, oh nggak kelihatan ya servonya. Nah, itu untuk menoleh ke kanan dan ke kiri yang bisa diatur derajatnya. Nah, itu tadi servonya yang warna biru ini ya, yang kecil. Itu bisa menoleh ke kanan dan ke kiri sebesar 180 derajat. Ya, ini servo SG90. Nah, ini servonya nih. Ya, kalau ini ultrasoniknya yang di atas. Ya, yang di atas itu adalah ultrasoniknya. Nah, ada benda di depannya, ada tembok. Tengok kanan, tengok kiri. Oke, nggak ada. Nah, baru deh belok kanan, lurus. Seperti itu ya. Nah, itu kita yang memprogram sendiri. Ya, teman-teman. Itu kita yang memprogram sendiri. Nah, kita hari ini akan memprogram tuh gimana caranya mendapatkan data dari sensor ultrasonik. Tapi kita baru simulasi terlebih dahulu ya, teman-teman semuanya. Nah, itu dia. Nah, itu penerapannya di robot seperti itu. Oleh ke kanan, ke kiri. Bagus ya? Nah, dulu kakak sempat tercengang. Wow, ternyata ada robot yang seperti ini. Nah, ternyata beneran ada ya. Dan membuatnya itu nggak susah, nggak serumit yang kita kira. Mudah sekali. Dan pemrogramannya pun mudah. Ya, teman-teman. Nah, it's file time. Ini gagal, ya, gagal nabrak seperti itu.
Nah, kita akan memprogram, kita akan mencoba ya teman-teman semua, kita akan mencoba menggunakan Walkme. Nah, di sini kakak sudah mempersiapkan Walkme-nya. Nah, tara, Walkme-nya sudah ada. Halo. Oke, nih seperti ini ya tampilan awal Walkme. Ya ini kakak close ya teman-teman semuanya. Nah, kita ke mana nih? Kita ke simulation-nya ya. Seperti biasa, kita tambahkan komponen-komponennya terlebih dahulu. Nah, kita buat rangkaiannya ya, teman-teman semuanya. Oke, ini kakak perbesar sedikit. Nah, di sini ada Arduino. Kita pakainya Arduino Uno seperti biasa. Kalian buka Walkme ya, Walkme, kemudian pilih Arduino Uno. Nah, kemudian kita tambahkan add new part, ya, add a new part. Diklik. Nah, setelah itu kita cari yang namanya ultrasonic. Nah, ini ya, HCSR04 ultrasonic distance sensor. Nah, HCSR04 ini bisa mendeteksi, nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman, bisa mendeteksi jarak hingga 4 meter. Ya, nah ini bisa mendeteksi jarak hingga 4 meter. Nah, di sini kan ada trik pin ya, pinnya ada pin trik, itu artinya adalah trigger. Nah, triggernya itu nanti yang memberikan memberikan suara atau apa itu namanya, memunculkan suara, mengeluarkan suara, ya suara ultrasonik, artinya suara di atas 20 kHz, suara yang tidak bisa kita dengar, ya. Kemudian di sini ada echo. Nah, echo-nya ini nanti yang akan menerima pantulan suara tersebut, ya. Jadi trik, nah ini yang di sebelah kiri ya, di sebelah kiri ini adalah untuk transmitternya, triggernya. Kemudian yang di sini ada receivernya yang sebelah kanan atau echo-nya. Echo. Nah, echo nanti yang digunakan untuk menerima pantulan suara. Itu ya, teman-teman semua. Nah, sekarang kita coba pasang ya. Oh ya, sebelum ini kan kita akan menyalakan lampu ya. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu lampunya ya. Kita pakainya LED seperti biasa ya, kita pakainya LED. Nih. Nah, kalau mau diganti LED-nya, warnanya kalau mau diganti silakan diganti di diagram.json ini ya, diagram.json ini. Nah, di sini ada LED 1, colornya bisa kalian ganti ya, misal jadi yellow or green. Oke, misal green ya, misal green. Nah, nanti jadinya hijau. Kalau yellow ya nanti bisa jadi kuning. Nah, seperti itu. Kalau yang warna hitam tadi error. Nanti ketika di running, dijalankan nanti akan error, ya. Nah, oke, misal di sini kakak pakainya warna yang kakak suka aja, red. Nah, red. Nah, ini boleh kalian gonta-ganti ya di sini di diagram.json. Nah, ini kalau kalian mau ganti-ganti warnanya. Nah, setelah ini selesai, berarti ini aja komponen yang kita butuhkan ya, teman-teman semuanya. Di sini ada ultrasonic, ya, di sini ada ultrasonic. Kemudian di sampingnya ada LED, di sebelah kirinya ada LED. Ini LED LED, ya. Ini ultrasonic. Nah, kita tinggal hubung-hubungkan aja sekarang pin-pinnya. Nah, seperti biasa, yang pertama kita hubungkan adalah VCC-nya. Ya, VCC-nya. VCC itu selalu 5 volt. Voltage kolektor itu 5 volt. Ya, 5 volt. Boleh nggak lebih dari 5 volt? Nah, sebenarnya bisa ya lebih dari 5 volt, tapi
Nah, biasanya ada toleransinya. Kalau dikasih 9 volt, misalnya kayak gitu, baterai kotak ya, misalnya kalian punya baterai kotak gitu. Nah, baterai kotak itu 9 volt. Nah, ini nggak bisa, nanti akan membuat ultrasoniknya rusak. Ya, jadi nggak berfungsi lagi. Tuh. Nah, kita hubungkan dulu ya VCC ya. VCC, oke, kakak minimize dulu kecil, kakak kecilin ya. Nah, di sini ada VCC ya, ultrasonik. Satu VCC kalian hubungkan ke 5V, Uno 5V ya. Bisa diklik. Nah, di situ kan sudah ada putih-putih nih, kotak putih gitu ya. Kotak putih. Nah, ini bisa diklik. Nah, jadi nanti VCC-nya ke 5V, 5V VCC. Kemudian yang kedua ada GND. Nah, GND itu tinggal kita hubungkan ke GND ya. GND-nya ultrasonik kita hubungkan ke GND-nya Arduino. Terserah yang mana aja, mau yang di bawah ya, mau GND 2 atau GND 3 atau di atas GND 1. Nah, itu sesuka hati kalian. Nah, kalau di sini kakak biar sama dari bawah juga, kakak hubungkan ke GND 3 ya, kemudian belok. Nah, klik, kemudian klik ke atas. Nah, nanti jadinya seperti ini. GND ya, ke GND, GND Arduino ke GND ultrasonic. Nah, setelah ini selesai, nah, kemudian ada trik dan echo, ya, trik dan echo. Nah, untuk trik dan echo ini bisa kalian hubungkan ke pin mana aja, ya. Bisa kalian hubungkan ke pin mana aja dari 0 sampai 13. Nah, itu bebas, terserah kalian. Tapi kakak sarankan untuk pin 0 dan pin 1 itu tidak digunakan. Karena ini untuk komunikasi data dari Arduino ke komputer maupun Arduino dengan Arduino lain. Ya, ini pin 0 RX dan TX ini digunakan untuk komunikasi data. Nah, jadi Arduino itu bisa berkomunikasi ya, bisa berkomunikasi dengan Arduino lain. Nah, pakainya TX dan RX. Bisa juga pakai SDA dan SCR. Ya, itu kalau pakai I2C. Nah, kita ke trik ya, trik dulu. Nah, trik kakak pakai yang dekat aja. Ya, kakak pakai yang dekat aja, Uno 3. Nah, ini kakak pakai yang dekat. Kalian kalau mau pakai yang lebih dekat lagi, silakan. Ya. Dari 0 sampai 13 boleh digunakan. Tapi kakak sarankan untuk 0 dan 1 tidak digunakan ya, walaupun itu bisa digunakan. Oke, kemudian ke echo. Nah, echo-nya kakak hubungkan ke Uno 2 aja, yang dekat. Ya, hubungkan ke echo nomor 2. Nah, setelah itu LED 1C, LED 1C-nya kalian hubungkan ke GND. Nah, di sini nih. Ya. LED 1C ya, teman-teman semua, LED 1C kalian hubungkan ke GND. Nah, setelah itu yang LED 1A, nah LED 1A kita hubungkan ke pin nomor 11 saja. Nah, kalian bebas ya, di mana aja sesuka hati kalian. Nah, di sini kakak pakainya 11. Kenapa kakak pakai 11? Nah, karena di sini di pin nomor 11 ini ada tanda simbol tak terhingga gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah PWM. Nah, ini nih PWM, Pulse Width Modulation. Jadi bisa kita atur kecerahan dari LED tersebut. Nah, misalnya ketika LED-nya nyala, Kak, ini terlalu terang Kak gitu kan. Nah, kita bisa redupkan menggunakan pin-pin yang ada simbolnya seperti ini. Ya, misal di sini ada simbol. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang HCSR 04 itu namanya apa ya Kak? Saya baru join soalnya. Nah, namanya adalah
ultrasonic. Nah, ini kamu bisa ketik ultrasonic ya. Nah, HCSR Makasih Kak. ultrasonic distance sensor. Oke, sama-sama. Itu ya, HCSR04 ultrasonic distance sensor. Nah, pakainya ini. Ya, teman-teman, ultrasonic. Oke. Kan ada annotate-nya ya. Mohon maaf, annotate-nya. Nah, ultrasonic ya. Kita ketik aja ultrasonic. Nah, seperti ini. Ultrasonic sensor. Nah, ini udah selesai seperti ini. Ya, teman-teman semua, ini udah selesai. Sekarang tinggal kita program. Ya, sekarang tinggal kita program. Oh, kalian buat dulu ya, seperti ini. Habis itu kita nanti programnya bareng-bareng. Seperti itu. Nah, ingat ya, baris pertama dan baris kedua di program ya, di program. Nah, sekarang habis ini kita masuk ke program. Oke. Ini ya teman-teman, GND, masuknya ke GND. Kemudian VCC, masuknya ke VCC 5 volt, 5V ya, ke 5V. Kemudian triknya masuk ke pin nomor 3, echo-nya masuk ke nomor 2. Nah, ini bebas ya. Ini bebas dari pin 0 sampai pin nomor 13, semuanya bisa dipakai, bisa digunakan. Nah, kemudian di sini yang LED-nya, nah kakak ganti ya, tadi warnanya masih hijau. Nah, LED 1C hubungnya ke ground, dihubungkan ke ground, ke GND. Nah, GND-nya bebas, mau GND yang bawah juga nggak masalah. Kemudian untuk LED 1A, nah kalian hubungkan ke pin nomor 11. Gitu. Nah, di sini kita bermain logika juga ya, teman-teman. Nah, jadi logikanya nanti gini. Nah, jadi nanti seperti ini nih. Jika kakak lupa satu hal. Kita pakai itu juga apa namanya? Untuk menampilkan. Nah, untuk menampilkan pakainya apa namanya? Nah, untuk menampilkan kita bisa menggunakan dua cara ya, teman-teman. Untuk menampilkannya kita bisa menggunakan dua cara, yaitu cara pertama kita bisa menggunakan LCD, ya kita bisa menggunakan LCD I2C ya, yang dulu itu LCD I2C. Kemudian cara yang kedua kita bisa menggunakan serial monitor. Nah, jadi ketika kalian memprogram Arduino yang sebenarnya, nah itu nanti akan ada serial monitornya, ya nanti akan ada serial monitornya. Nah, oke. Kita pakainya berarti pakai serial monitor aja dulu ya, teman-teman semuanya. Kita pakai serial monitor aja dulu. Nah, nanti kalau serial monitornya udah selesai, udah beres, nah baru kita menggunakan LCD I2C. Ya, kita akan langsung menggunakan LCD I2C. Enggak deh, kita langsung aja deh, ya langsung ke I2C LCD ya. Kita langsung pakai LCD-nya aja. Kita langsung pakai LCD-nya aja. Nah, ini kita skip dulu. Nah, kita tambah satu lagi ya berarti ya. Kita tambah lagi yaitu I2C. Nah, I2C LCD. Pakainya yang 16 kali 2 aja cukup ya. Tapi kalau kalian mau pakai yang 20 kali 4, nah, kakak persilakan, nggak masalah ya. Nah, di sini kakak pakainya 16 kali 2. Nah, tada, seperti ini. Ya. Seperti ini. Oke, kakak geser dikit. Nah, ini ultrasonic, ini I2C LCD ya, ini I2C LCD.
Nah, kita hubungkan juga tuh I2C-nya, LCD-nya, GND. Nah, ini ya GND, kita hubungkan ke GND. Kita samakan saja. Nah, misalnya kakak hubunginnya ke sini, ya. Nah, kemudian VCC-nya kita hubungkan juga ke VCC 5 volt ya, ke 5 volt. Nah, kemudian Kak, SDA itu GND-nya disamain ya, Kak? Kalau dibedain boleh nggak? boleh dibedain, boleh ya, dibedain boleh, disamakan juga nggak masalah ya. Nah, SDA kita cari yang paling deket ya, di sini aja, di Uno A4. Nah, kalau yang kemarin-kemarin kan kita ke Uno A42 ya, Uno A4.2 ya. Itu kalau sekarang masih terlalu jauh. Nah, sekarang kakak deketin aja nih Uno A4. Nah, ini SDA ya, ini SDA. Kemudian SCL-nya kita hubungkan ke Uno A5. Ini SCL. Nah, jadi SDA dan SCL, serial data dan serial clock, itu pinnya ada di Uno A4 sama Uno A5. Nah, kalau di tempat lainnya, nah di sini ya, di atasnya ada, di sampingnya arek itu ya, referensi. Nah, itu ada A4.2 sama A5 ya, A5.2. Nah, kalian bisa pakai yang mana aja, mau pakai yang di atas atau mau pakai yang di bawah, boleh, asalkan jangan terbalik serial data dan serial clock-nya, SDA dan SCL-nya, nggak boleh terbalik. Kalau terbalik, ya nanti tidak bisa berjalan atau menampilkan teksnya LCD-nya. Itu ya. Nah, ini udah nih teman-teman, udah selesai. Nah, kalau udah selesai, agak rumit ya. Nah, kalau udah selesai, oke, ini kakak sedikit perbesar. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama, nah di baris pertama itu diusahakan ada keterangan nama program, ya, bisa di enter 2 kali. Nah, kemudian kasih slash 2 kali. Kemudian nah, di sini program, nah, kalian kasih nama ya sesuai dengan sesukanya kalian. Nah, sesuai dengan yang kita program hari ini. Ya, misal di sini adalah program menampilkan jarak dengan ultrasonik. Nah, kemudian baris yang kedua kasih lagi ya double slash create by, dibuat oleh ya. Karena atasnya pakai bahasa Indonesia, ya bawahnya kita juga pakai bahasa Indonesia ya teman-teman. Dibuat oleh. Nah, misal di sini nama kakak. Nah, kalau punya kalian ya berarti nama kalian sendiri ya. Anggi Rahmat. Nah, diusahakan itu selalu ada ya teman-teman. Jadi nanti program kalian itu tidak dijiplak sama orang lain, tapi bisa dijadikan sebagai referensi. Ya, tidak dijiplak tapi sebagai referensi. Nah, ini udah selesai. Oh, maksudnya belum selesai semuanya ya. Nah, sebelum kita masuk ke program utama, kita masukkan terlebih dahulu library manajernya. Nah, library I2C di library manager. Kita bisa klik di sini, library manager. Kemudian di sini ya library manager ya teman-teman semuanya. Kemudian add a new library. Nah, add a new library. Klik. Nah, kita cari I2C. Ya, oh, ternyata ada banyak I2C. Liquid ya, liquid crystal. Nah, liquid crystal I2C. Yang ini ya, teman-teman.
liquid kristal I2C. Nah, liquid kristal I2C yang ini ya, liquid kristal I2C. Kita tinggal klik. Nah, nanti muncul nih di install libraries ya, liquid kristal I2C-nya muncul. Nah, kalau udah kita kembali ke pemrogramannya. Itu ya teman-teman. Jadi kita add a new library, kemudian kalian ketikkan liquid kristal I2C. Nah, kalian bisa ketikkan liquid kristal I2C, kemudian tinggal di OK, diklik aja, nanti akan otomatis muncul di install libraries. Nah, ini berarti udah terpasang, udah terinstall. Oh ya, teman-teman semua, di sini diusahakan Google Chrome kalian menggunakan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Soalnya kalau pakai bahasa Indonesia, nanti teksnya akan secara otomatis di translate ya. Secara otomatis akan ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi misalnya kalau di programnya kan ada ini ya, hashtag, kemudian include gitu. Nah, kalau nanti pakai bahasa Indonesia itu nanti include. Nah, itu nanti bahasanya akan berubah, bukan Termasuk include. ya jadinya. Iya, jadi nanti dimasukkan gitu. Nah, makanya di sini kalian pakainya bahasa Inggris ya. Nah, cara settingnya di mana? Cara settingnya ada di titik 3 ini. Customize and control Google Chrome ya. Customize and control Google Chrome. Nah, kemudian nanti akan ada setting ya. Di sini akan ada setting. Nah, setelah nanti ada setting, nah, akan muncul tab baru ya. Nanti muncul tab baru. Nah, nanti ke bawah sedikit. Nah, di sini ya ada advance lebih gitu ya. Nah, ada advance. Nah, kalian bisa klik. Nah, nanti di language atau di bahasa. Ya. Di language atau di bahasa. Nah, ini kita pakai bahasanya Inggris, US ya, pakai bahasa Inggris US. Nah, bahasa yang lain ada ya, Indonesian, tapi tidak kakak pakai. Kakak pakainya yang English US ya, yang US, bukan yang UK, yang US. Ini ya, itu cara mengganti bahasanya. Nanti tinggal di OK aja. Nanti tinggal di OK atau di sini ya bisa nih display Google Chrome in this language. Ya, display Google Chrome in this language. Tuh. Nah, kalau udah nanti akan restart sendiri Google Chrome. Seperti itu. Itu ya. Nah, kita kembali ke program include, kemudian nah kurung lancip ya. Kita pakainya liquid kristal underscore I2C, I2C-nya besar semua ya, I2C-nya besar semua, kemudian titik H. Nah, baru deh tutup kurung lancip ya. Nanti kalau benar akan seperti ini. Nah, sudah, ini yang pertama. Yang kedua, ada lagi include wire. Nah, wire.h. Nah, ini digunakan berbarengan dengan liquid crystal I2C ya, teman-teman. Nah, ini digunakan berbarengan dengan crystal I2C untuk apa? Untuk membuka jalur datanya. Ya, untuk membuka jalur data. Nah, udah. Oke, library dua-duanya sudah. Nah, sekarang tinggal inisialisasi LCD-nya. Nah, jadi nanti kita akan menampilkan jaraknya ada di sini, ya. Nah,
Kita inisialisasi LCD terlebih dahulu. Liquid crystal underscore I to C spasi LCD. Nah, dalam kurung alamat. Nah, di sini adalah addressnya 0 ya, itu 0 ya, bukan O ya. 0x27. Nah, itu adalah alamat I2C-nya. 0x27, koma. Nah, sekarang ukuran LCD-nya. Nah, di sini ada berapa kolom nih? Di sini 16 ya. Karena kita kan pakainya 16 kali 2. 16 kolom dengan 2 baris. Nah, kita pakainya 16,2. Nah, untuk kalian yang pakai LCD 20 kali 4, nah, pengaturannya tinggal diubah di sini ya. 20,4. Itu kalau pakai yang LCD 20 kali 4. Nah, ini udah selesai. Liquid crystal I2C. Kak, itu komanya di spasi nggak? Boleh di spasi, boleh tidak. Ya, boleh spasi, boleh tidak. Tapi Jadi untuk 16,2 gitu ya? 16,2. Ini kalau punya kakak. Kalau mau di spasi nggak masalah, nggak berpengaruh. Ya, kayak gini juga boleh. No problem. Nggak pengaruh. Itu ya. Nah, kemudian kita identifikasi pinnya untuk trigger, trig dan echo ya. Kita identifikasi pin trig dan echo. Nah, pin trig ini nyambungnya ke mana? Ke nomor 3. Echo nyambungnya ke nomor 2. Nah, kita definisikan terlebih dahulu ya. Kita definisikan karena di sini pakainya bilangan bulat ya. Jadi INT, pakainya INT, kemudian trig. Nah, sama dengan trig itu berapa tadi? 3 ya. 3. Nah, trig ini boleh kalian ganti-ganti namanya. Ya. Untuk trig ini boleh kalian ganti-ganti namanya. Karena ini hanya merupakan variabel atau nama aja. Nah, karena di sini kakak menyesuaikan dengan ASCII 04 ultrasoniknya, jadi kakak pakainya trig gini aja. Namanya bebas ya, mau mobil Formula One, Lamborghini, atau misalnya di sini bumi gitu, nggak masalah, bebas ya, bebas. Kemudian IMT, nah yang kedua ya, di sini ada echo. Echo-nya sama aja, ini bebas, echo sama dengan nyambung ke pin nomor 2. Nah, seperti ini. Trig dan echo. Udah selesai. Oke, setelah itu, nah kita ke void setup ya teman-teman. Kita ke void setup. Oh ya, masih ada lagi. Karena kita nanti akan menampilkan jarak ya. Nah, jadi akan ada 2 variabel yang kita pakai untuk perhitungannya. Yang pertama adanya durasi ya. Jadi berapa nih waktu yang dibutuhkan agar suara tersebut kembali atau bisa diterima oleh receiver. Itu ya teman-teman. Nah, karena nilainya banyak ya, karena nilainya banyak, kita pakainya long. Ya, long itu banyak sampai jutaan. Nah, kita pakainya long. Longnya semisal waktunya berapa gitu. Oke, kita pakainya durasi aja, durasi ya. Namanya waktu. Durasi itu adalah lamanya waktu. Durasi titik koma. Satu lagi, long. Nah, setelah adanya durasi, kita ada jarak ya. Seperti ini. Long, jarak. Nah, ini kalau misalnya tipe data, ini tipe data ya teman-teman, namanya long. INT itu adalah tipe data. INT itu dari integer ya, dari integer. Kalau long ya namanya long. Nah, misalnya ini sama nih. Ya, tipe datanya sama-sama long gitu kan. Nah, ini bisa kalian jadikan satu baris dengan koma.
itu bisa dijadikan satu baris. Tapi kalau mau jadi dua baris ya nggak masalah. Nah, seperti ini sama aja. Ya, seperti ini sama aja. Cuman kalau dijadikan satu baris itu lebih ringkas aja gitu ya. Nah, di sini put your setup code here to run once boleh dihapus karena nggak terlalu penting ya. Oke, sekarang kita ke void setup. Oh, satu lagi lupa tuh LED ya, lampunya. Nah, karena di nomor pin di nomor berapa itu 11 ya, kita pakainya INT juga. INT lampu sama dengan, nah ini yang bengkok atau yang panjang ini kalau kita luruskan kakinya, LED-nya itu panjang ya, yang sebelah kanan itu adalah panjang. Yang panjang masuk ke mana? Yang panjang masuk ke nomor 11. Nah, berarti ini 11. Titik koma. Ya, lampu 11. Lampunya nyambung ke nomor 11. Nah, ini baru udah pengaturannya. Nah, sekarang kita ke void setup, setting up ya, void setup. Nah, kita atur-atur dulu nih pin-pinnya. Ya, kita atur-atur dulu pin-pinnya. Nah, karena kita akan menampilkan di LCD, nah kita setting dulu LCD-nya ya, teman-teman. Kita setting dulu LCD-nya. Caranya pertama, LCD titik init. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, gitu ya. Init. Lagi. Nah, ini kan menginisialisasi LCD. Kemudian yang kedua, lampunya LCD dinyalakan. LCD titik backlight. Ya, LCD titik backlight. Nah, itu untuk menyalakan lampu latar atau lampu di belakangnya LCD itu yang warnanya hijau nanti bisa menyala. Nah, kemudian yang ketiga, pastikan simbol-simbol atau teks atau huruf yang ada di LCD itu bersih. Ya, LCD itu jadi bersih, nggak ada simbol, nggak ada huruf apapun. Nah, pakainya adalah LCD titik clear. Ini untuk membersihkan layar LCD, ya, membersihkan layar LCD. LCD titik clear. Nah, ini udah selesai. Pengaturan LCD udah selesai, ya. Nah, sekarang kita atur untuk pin, trigger, echo, dan lampunya. Nah, yang pertama kita atur triggernya terlebih dahulu ya, teman-teman semuanya. Karena di sini kita urutannya adalah trigger, echo, baru lampu. Nah, sebenarnya bebas sih, nggak harus urut. Nah, kita pakai trig ya. Berarti pin mode. Nah, dalam kurung. Nah, karena trig itu artinya trigger atau pemicu ya, pemicu. Nah, memicu receiver untuk mengeluarkan suara. Nah, kalau memicu kayak gitu berarti pin trigger itu sebagai output ya. Trig itu sebagai output. Nah, pin mode trig output. Kemudian nah, untuk mengaktifkan pin echo ya, karena pin echo ini mengaktifkan receiver, artinya menangkap sinyal ya, menangkap sinyal suara ultrasonik tadi. Kita berarti pakainya bukan output, tapi kita pakainya adalah input. Berarti echo, input. Titik koma. Nah, seperti ini. Oke, kemudian yang terakhir. Nah, yang terakhir di sini ada lampu. Ya, ada lampu. Kita pakai juga pin mode. Nah, karena lampu itu mengeluarkan cahaya, maka lampu tersebut merupakan komponen output. Ya, lampu, output. Jangan lupa titik koma di akhir. Harus ada ya titik komanya, teman-teman harus ada.
Kalau nggak ada bisa error dan program tidak berjalan. Tuh. Nah, ini udah selesai untuk pengaturannya. Pengaturannya udah selesai. Kemudian ke bawah kita ke void. Nah, belum deh, kita ke setup dulu ya. Biasa intronya itu ya. Kita menghias teks-teksnya. Hiasi teks. Nah, caranya adalah LCD titik set kursor ya, set kursor. LCD titik set kursor. Nah, misalnya kakak dimulainya dari 0,0. Nah, 0,0 itu ada di baris pertama, kolom pertama. Di sini nanti teksnya ya. Teksnya nanti ada di sini. Oke, LCD titik print dalam kurung. Nah, di sini harus ada tanda petik ya. Nah, tanda petik ini merupakan untuk menjadi teks ya, data-data itu menjadi teks. Nah, misalnya LCD titik print mau pakainya gini. Kakak biasanya ya, welcome to bintang lagi. Nah, ini harus maksimal ada 16 ya, teman-teman, maksimal ada 16 huruf. Termasuk bintang ini juga itu termasuk huruf ya, karena LCD-nya pakai 16 kali 2. Nah, coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pas. Nah, kemudian lagi LCD titik set kursor. Nah, sekarang yang bawah. Ini baris yang atas ya, ini baris yang atas di LCD. Nah, sekarang baris yang bawah. Kalau yang bawah itu pakainya 0,1 titik koma. Nah, kalau yang pakai LCD 20 kali 4, di bawahnya masih ada lagi LCD set kursor 0,2 gitu ya. Itu kalau yang pakai 20 kali 4. Tapi kalau pakai yang 16, cuman cukup 16 kali 2, cuman cukup 0,1, itu maksimal. Bentar. Nah, baru deh LCD titik print lagi, print. Nah, ini masih hiasan ya, teman-teman semua. Ini masih hiasan. Nah, welcome to my project. Misalnya project. Bintang. Bintang mana bintang? Nah, bintang. Nah, titik koma. Nah, jadi nanti yang muncul itu adalah huruf di antara tanda petik. Nah, ini nanti baris yang pertama nih, yang atas ya, welcome to-nya sampai bintang ini. Kemudian yang di bawah dari bintang depan sampai bintang yang paling akhir. Nih. Kita kasih delay. Ya, delaynya 2000 aja cukup. Nggak usah terlalu lama dan nggak terlalu cepat juga. Ya, nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepat. Nah, di sini kita bisa mencoba gimana sih tampilannya. Nah, kita bisa melihat ya, teman-teman semua. Nah, ini kakak simulasikan. Oh, LCD set kursor, apa itu? Masih ada error di tempatnya kakak. Ya, expected. Nah, ini titik koma sebelum LCD set kursor. Nah, ini sudah ditunjukkan. Errornya ada di sini gitu ya. Nah, tapi bukan di situ beneran, ada di atasnya sebelum itu. Nah, tadi kakak kurang nulis titik koma. Ya. Nah, kalau udah bisa kita coba play gitu ya. Coba kita play. Nah, nanti akan muncul welcome to my project. Udah gitu aja terus. Ya, karena programnya memang baru sampai situ. Nah, itu ya teman-teman, sudah muncul tuh. Berarti berhasil. Ya. Nah, jangan lupa sebelum kita masuk ke void loop, LCD-nya harus di-clear dulu ya. LCD titik clear. Buka, tutup, titik koma. Nah, seperti ini. Baru deh kita stop dulu ya. Nah, ini kalau nggak ada backlight-nya nanti tampilannya seperti ini.
Ya, anak-anak semua kalau nggak ada backlightnya nanti tampilannya seperti ini. Jadi nggak ada lampunya, lampu latar atau lampu belakang itu nggak ada. Seperti itu. Nah, baru deh kita masuk ke void loop. Void loop. Jadi logikanya gini. Logikanya adalah trigger mengeluarkan suara. Kemudian nanti suaranya trigger dimatiin ya. Jadi cuman tek, nah kayak gitu ya. Nah, jadi cuman tek gitu aja. Nah, caranya adalah kita nyalakan si triggernya dulu. Digital write biasa ya, digital write dalam kurung trig, koma high ya, trig, koma high gitu koma. Nah, ini nyala ya. Apa namanya triggernya nyala. Nah, kemudian dikasih delay-nya. Nah, tapi karena kita menggunakan kecepatan suara ya, karena cepat ya, karena cepat, kecepatan suara itu adalah 300 berapa? 324 atau 314, kakak lupa. Nah, meter per second gitu ya. Nah, kita pakainya adalah delay. Delaynya udah bukan delay biasa lagi, tapi delay microsecond. Nah, M-nya besar ya, microsecond. Nah, kok nggak berubah? Tambahin S ya, delay microseconds. Nah, delaynya berapa kira-kira? Oke, kita kira-kira aja, semisal 10 atau 5, 7 nggak masalah gitu ya. 7 misalnya. Berarti 7 mikrosecond tuh nyala. Nah, suara udah di Kak, itu kok LCD clear ya, bukan clear. Oh iya betul. Terima kasih Agam telah mengingatkan. Clear ya, LCD clear nomor 25 ya, tadi baris nomor 25 punya kakak. Salah. Sip. Bagus sekali. Nah, kita kembali ya ke yang tadi. Terima kasih telah meralat. Oke. Nah, ini ya, untuk yang ini logikanya ini adalah suara nyala dulu. Tak. Tapi cuman tak gitu aja. Ya, habis itu baru mati. Nah, kalau udah ya kita matiin digital write gitu ya, digital write dalam kurung trig. Nah, salah lagi. Trig, koma low ya, trig, koma low. Nah, jadi habis nyala selama 7 mikrosecond, 7 mikrosecond berarti 7/1000 second ya. 7/1000 second. Oh enggak, 7/1 juta second. Ya, 7/1 juta second. Nah, kemudian oke, kasih lagi delay microsecond, M-nya besar, microseconds. Nah, delay microsecond-nya kita samakan aja, 7 nggak masalah. Ya, 7. Nah, kalau udah, berarti kan itu cuma bunyi tek gitu doang ya, triggernya cuma bunyi tek gitu doang. Nah, sekarang ini trigger sudah bekerja ya, mengeluarkan suara. Triggernya sudah bekerja mengeluarkan suara. Nah, sekarang yang bekerja adalah echo-nya. Sekarang echo bekerja. Nah, cara kerjanya echo itu berbeda ya. Nah, cara kerjanya si trigger itu beda, nggak pakai high low sama kayak trigger. Ya, echo tidak high low sama kayak trigger. Nah, cuman cara kerjanya gini nih. Kita langsung masuk ke durasinya, waktunya. Nah, tadi ya durasi sama dengan, nah pakainya adalah pulse in. Nah, Assalamualaikum Kak. Ini kok saya kayak ada error gitu ya? error gimana, Fabio? Boleh share screen nggak? Oke, silakan. Oh, sama hostnya disable Kak. Oke, multiple participants. Nah,
Mana nih? Nah, coba kalau silakan kalau mau share screen. Errornya di mana? Coba. Itu Kak, udah kelihatan belum? Iya. Nah, oke, di close dulu. Ya, Udah. udah. Nah, di baris nomor 6, ya, di baris nomor 6, Fadil itu bukan 0,27 bukan, tapi 0x27. Ya, 0x x X kecil biasa ya. Kak. Nah, x kecil. Gini. 0x. Ya, betul sekali. 0x27. Nah, coba bisa disimulate kan? Oke, masih ada tuh. Titik komanya belum ada. Nah, di baris nomor 21, Fadil. Nah, baris nomor 21, nah itu titik koma belum ada. Kemudian baris nomor 23 juga tuh, titik komanya belum ada. Nah, titik koma. Oke. Bisa dicoba. Insya Allah bisa jalan ya. Tara. Oh, masih ada ya? Oh, Masih. ya, close. Nah, itu bukan titik. Nah, close. Salahnya di mana tuh? Delay microsecond-nya itu juga masih kurang tepat ya. Di baris nomor ya itu 32, kasih tutup kurung, titik koma. Titik koma. Nah, terus titik koma di baris Ya. nomor 22. Di nomor 22, itu bukan titik tapi pakainya koma. LCD titik set full score. Nah, itu pakainya koma 0,1. Nah, oke, coba di play aja. Bisa ya? Bisa di play. Tada, oke. Oh, udah makasih Kak. Oke, sip. Nah, kita lanjut ya teman-teman ke waktunya kakak. Nah, ini ya. Oke. Tadi cara kerja Eko ya. Cara kerja Eko adalah durasi. Kita langsung ke durasinya. Pakainya pulse in ya, pulsa masuk karena pembacaannya cepat ya, karena pembacaannya cepat. Pulse in, apa yang dibaca nih? Yang dibaca pulsanya yaitu echo ya. Echo. Kemudian, nah karena echo ini kondisinya harus aktif ya teman-teman. Nah baru deh echo, high, titik koma di ujung. Nah jadi pulsa masuk ya, durasi sama dengan pulse in, pulsa masuk dari mana? Dari echo. Echo kondisinya aktif. Ya, echo kondisinya aktif. Seperti itu. Oke, setelah itu, nah ini udah dapet nih durasinya. Ya, kita udah dapat durasinya, waktunya. Nah, sekarang kita tinggal konversi ke jarak, ya. Kita tinggal konversi ke jarak. Tulisannya, kodenya adalah seperti ini. Tadi kan udah ada jarak ya di atas, variabel jarak ya, jarak sama dengan. Nah, karena bolak-balik ya, karena suara itu memantul, jadinya tadi durasinya adalah dibagi dua. Durasi dibagi dua terlebih dahulu, ya. Karena jaraknya itu karena suaranya kan memantul dari sumber suara ke benda di depannya, kemudian memantul kembali lagi ke echo. Nah, itu dibagi dua. Kemudian dibagi 29,1. Ini adalah rumus ya, teman-teman, dengan kecepatan suara. Ya, dengan kecepatan suara. 29,1 titik koma. Nah, di sini di bahasa pemrograman koma itu adalah titik ya. Koma itu adalah titik. Misal 29,1. Nah, nulisnya adalah 29,1. Gitu ya, teman-teman semuanya. Oke.
Ini udah selesai belum? Sebenarnya ini udah selesai. Untuk pembacaan sensornya, ya, untuk pembacaan sensornya ini udah selesai. Tinggal kita tampilkan sekarang. Kita tampilkan di LCD. Ya, sekarang kita tinggal tampilkan di LCD. Nah, tampilannya kakak kayak gini aja ya. Tampilan kakak adalah LCD titik set kursor dalam kurung kayak 0,0. Nah, misalnya seperti ini. Titik koma. Kemudian LCD titik print. Nah, pakai tanda kutip ya. Tanda petik 2 itu. Jarak benda. Jarak benda. 2. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Oke, berarti ini kurang ya teman-teman. Jarak benda nanti jaraknya ada di bawah aja. Ya, jaraknya ada di bawah aja. Nah, baru deh LCD ini baru menampilkan teks jarak benda ya. Ini baru menampilkan teks jarak benda. Nah, sekarang baru kita tampilkan jaraknya. Ya, kita tampilkan jaraknya. LCD titik set kursor. Nah, dalam kurung jarak. Nah, di sini nggak pakai di sini tidak pakai tanda petik atau tanda kutip karena jaraknya ini yang ditampilkan berupa data, ya, berupa angka-angka. Angka-angkanya dari mana? Nah, dari perhitungan ini durasi dibagi 2, dibagi lagi 29,1. Nah, ini nanti akan menjadi jarak. Nah, jaraknya ini data, ini merupakan data, nanti akan ditampilkan. Nah, oke, ini salah, kakak salah. LCD set kursor bukan jarak. Nah, LCD set kursor 0,1 ya. Baru di bawahnya nanti LCD titik print dalam kurung. Nah, di sini nih jarak. Ya, jarak titik koma. Nah, jangan lupa kita langsung sambung aja LCD titik print dalam kurung. Nah, ini ya. Spasi sentimeter. Ya, ini jarak bendanya itu sudah menjadi sentimeter. Ya, ini jaraknya sudah menjadi sentimeter. Nah, kalau udah, nah ini udah selesai. Ya, ini udah selesai. Biar pembacaannya nggak terlalu cepat, kita kasih delay ya, teman-teman. Kita kasih delay. 100 aja sih cukup, tapi kalau di dunia nyata kenyataannya minimal 200 biar angkanya itu terlihat. Ya, biar angkanya terlihat. Nah, di sini kalau udah coba kita start simulation. Ya, start simulation. Nah, aduh masih ada ya yang error apa itu. Nah, di sini di baris nomor 41 kakak lupa ya titik koma lupa. Nah, itu kalau bisa lupa seperti itu akan error, program tidak akan berjalan ya. Program tidak akan berjalan. Nah, ini kakak barusan start ya, start simulation. Welcome to my project. Tada! Nah, jaraknya sampai 401 cm ya, jarak benda. Nah, cara simulasi ada bendanya gimana? Nah, ini tinggal kalian klik nih sensor ultrasoniknya, bisa kalian klik. Nah, ini bisa diturunkan. Ya. Nah, jadi di sana karena tadi ada komanya ya, kalau di atas 390 jadi 391, kemudian 283 jadi 284, dibulatkan. Ya, teman-teman, dibulatkan. Nah, ini jarak bendanya ini ada sudah muncul ya. 2 cm. Nah, tuh 2 cm meter. Wah, ini masih ada kesalahan di kakak ya. Sentimeternya belakangnya juga kasih spasi. Baru deh kita coba ulang lagi. Nah, programnya mudah ya.
teman-teman semua? Hanya segini kok. Nah, jadi dari atas sampai bawah hanya 43 baris. Kak boleh lihat, diem dulu deh Kak bentar. Aku lagi ini. Lagi Diketik. diikutin ya. Nah, itu ya. Kalau mau menampilkan jaraknya ini. Nah, ini secara virtual ya jaraknya. Secara virtual. Kalau di kenyataannya ya tadi seperti yang di mobil-mobilan tadi, di depannya ada tembok, itu kan dia sudah membaca jaraknya berapa, misal tadi 10 cm gitu. Nah, di sini kita akan coba memprogram lampunya ya, teman-teman. Kita akan coba memprogram lampunya. Jika jaraknya kurang dari Jika jarak kurang dari 100 cm, di sini 1 meter ya, berarti kurang dari 100 cm, nanti lampunya akan menyala. Dan kalau lebih dari 100 cm, lampunya nanti akan padam. Seperti itu. Nah, oke, kita buat ya programnya ya. Pak, aku malah kalau diganti kayak sentimeternya gak ganti. Gimana, Kevin? Kan ada slider gitu ya kan? Ada apa? Kayak slider untuk ganti sentimeter yang jarak benda itu. Oh, Aku ganti tapi masih 0. jaraknya masih 0. Ini Iya. udah di play, terus ini slide-nya udah ada belum? Nah, slidernya tadi Iya, tapi aku ganti-ganti masih 0. diganti-ganti masih 0. Iya. Oke, coba Kevin boleh tolong tunjukkan hasil kerjaan kamu, coba di share screen. Nah, share screen. Oke. 3 trik, drone oke, berhasil, PCC oke, lampu 12. Nah, full spin, dimsum, dimsum sama ayam, lapar Vin. Iya. Jarak benda, oke, jarak sama dengan durasi, dimsum. Itu Vin, baris nomor 32. Nah, ayamnya yang satu low, yang baris 32 itu ayamnya low. Nah, oke, coba di play apakah bisa. Bikin lapar aja nih. Welcome to my project. Oke, sabar ya, lagi loading, lagi loading. Nah, welcome to my project. Oke, udah muncul 192. Oke, berhasil ya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ada lagi yang bermasalah, yang trouble? Punya saya, Kak. Oke, Arka ya, coba boleh ditampilkan, kita coba koreksi bersama-sama. Kak. Apa itu? Void loop. Apa itu maksudnya? Sketch. Oke. Nah, itu LCD set kursornya bukan jarak ya, tapi LCD set kursornya adalah 0, nah yang atas juga belum ada itu, Arka ya, itu 0. LCD set kursornya 0,1 di situ. Nah, kemudian kamu enter lagi, berarti LCD titik print. Nah, itu depannya ya. Nah, baru di situ kamu tulis jarak. Ya, jarak. Jangan lupa titik koma di belakang. Nah, kemudian baris nomor 37 kamu enter. Nah, di situ kamu enter LCD set kursor. Ya, LCD titik
set kursor. Nah, dalam kurung 0,0. Nah, itu nanti yang di atas ya, 0,0. Nah, titik koma. Oke, boleh kamu coba di play. Naik, low. Oke, betul. Masih loading. Oke, sabar. Ya, karena butuh proses. Oh, oke, udah bisa. Nah, itu sudah. Nah, coba di slide-nya itu HCSR-nya kamu klik. Nah, iya klik. Oke, 400. Nah, itu masih belum membaca tuh. Ya, masih belum. Sebentar. 2, 3. Oke, betul. SDA, SCL. Oke. Nah, berarti masih ada kesalahan di situ, ya. Nah, di baris nomor 37, Marka. Ya. Nah, durasi dibagi 2 dalam kurung. Nah, itu depannya 29. Belakangnya 2. Nah, depannya lagi, depannya 1. Nah, tutup kurung. Belakangnya, maaf, hapus. Belakangnya 2. Belakangnya 2. Nah, 1. Nah, di situ. Oke, 29,1-nya itu pakainya titik. 29.1. Nah, oke, coba kamu play deh. Nah, oke, di play simulation. Nah, jadi seorang programmer itu harus teliti ya, teman-teman semua. Kalau nggak teliti, nah, program tidak akan berjalan. Ya, program tidak akan berjalan, program tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, jadi programmer itu harus teliti, benar-benar teliti, Bang. Oke. Nah, Berhasil Kak punya saya. berhasil? Gang? Berhasil. Oke. Sebentar, Arka, sabar dulu. Ya, start simulation bisa nggak? Enggak. Lah, kok jadi apa itu? Ya. Function error expected titik koma before. Nah, berarti durasi jarak sama dengan durasi. Error within exit. Durasi. Kok ada titik komanya? Emang ada ya? Pesan nggak ada deh. Ada tutup kurung sebelum. Oh iya, betul. Betul sekali. Itu ada tutup kurungnya, ya, Arka. Tutup kurungnya dihapus, ya, sip. Nah, ternyata teliti sekali, ya. Masih ada, sabar ya. Nah, ini sudah bisa berjalan. Welcome to my project. Jarak benda, pas sekali, tepat ya. Nah, itu ada toleransi 1 cm ya, itu untuk pembulatan angka. 1 cm, pembulatan angka. Ya. Nah, itu kalau mau M-nya di belakang dihapus, yang di baris nomor 42, CM-nya itu, nah spasinya kamu banyakin. Nah, oke. Ada lagi yang bermasalah? Ya, sama-sama. Nah, kalau enggak kita lanjut. Oh, udah 14.25 ternyata. Ya. Udah 14.25. Oke, sebentar kita langsung ngebut berarti ya. Nah, kita langsung ngebut. Nah, di sini ingat ya teman-teman tadi, kita stop dulu. Noted, kemudian teks ya. Jika jarak, misalnya di sini, jika jarak lebih dari 100 cm, nah maka lampu nyala. Maka nyala. Nah, ini letaknya agak ke sini deh. Nah, jika maka LED nyala. Itu ya. Nah, di enter. Kemudian jika jarak kurang dari kebalik. Kalau 100 cm berarti LED-nya padam.
Nah, kalau jaraknya kurang dari 100 cm, nah maka LED menyala. Itu ya. Nah, ini logikanya. Nah, sekarang kita logikanya dimasukkan, dituangkan ke dalam program. Ya, kita tuangkan ke dalam program. Nah, caranya gimana? Caranya if dalam kurung jarak ya tadi ya, jarak lebih besar dari 100 cm. Nah, tulis saja 100 ya karena sudah ada satuannya cm. Nah, kurung kurawal buka, enter. Nah, gini ya. Nah, jika jarak lebih dari 100 maka LED-nya padam. Oke, berarti LED nyala. Nyala. Padam. Digital right dalam kurung lampu ya. Tadi nggak pakai LED, maaf. Lampu padam. Padam itu berarti low ya. Low. Titik koma. Nah, selain itu jika jarak kurang dari 100 cm ini bisa kita pakai dua cara, tapi kita caranya pakai yang ini aja ya, pakai yang ini aja. If sama ya, if jarak kurang dari, nah pakainya adalah kurung lancip seperti itu, kurang dari 100. Nah, kalau kurang dari 100 maka kurung kurawal buka, tutup. Nah, digital right. Nah, lampu menyala atau high. Titik koma. Nah, dah ini selesai. Ya, kita tinggal play. Nah, bener nggak ini kira-kira logikanya seperti ini? Jalan apa enggak? Kalau logika seperti ini nggak jalan, berarti ada masalah dengan logikanya. Enggak. Masalah dengan programnya ya, teman-teman. Oke. Nah, lama amat. Sabar. Ini sedang di-compile ya, compiling. Jadi sebelum program itu jadi, ada yang namanya masak, programnya itu dimasak ya. Namanya compiling. Udah berhasil belum punya kalian? Punya kakak nggak jalan ya? Sama kayak punya Arka. Nah, udah jalan ya. Nah, kita buktikan. Nah, ini ya 255 cm. Nah, berarti kan di atas 100 ya. Kalau di atas 100 maka lampunya padam. Nah, sekarang kita buktikan. Kalau di bawah 100, nah ini 100, 56, 53, 3, nah 77. Nah, jika di bawah 100, maka lampunya menyala. Boleh? Nah, ini ya. Barusan sedikit error, deg-degan Bapak. Ya, ini lampunya menyala. Nah, ini lampunya menyala. Ya, karena jaraknya di bawah 100. Karena jaraknya di bawah 100, makanya lampunya menyala. Ya. Nah, kalau jaraknya di atas 100, nah lampunya mati, lampunya padam. Kalau dikurang dari 100, nah lampunya nyala. Gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, ini programnya bisa kalian save. Jangan lupa ya, ini bisa di-save, save zip ya, save zip. Download project zip ya. Download project zip bisa. Nah, itu nanti bisa dipakai menggunakan aplikasi Arduino yang sebenarnya, karena ini kita baru simulasi ya teman-teman. Nah, oh ya, kalian kalau mau beli kitnya bisa di Shopee ya. Nah, kitnya yang lebih mudah, kemarin kakak cari-cari, lebih mudah dipakai itu di Rama Robocation. Nah, di Rama Robocation. Tuh. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk hari ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita berhasil membuat project
Nah, menggunakan sensor jarak. Jika jaraknya lebih dari 100 cm, maka LED-nya padam. Jika jaraknya kurang dari 100 cm, maka LED-nya akan menyala. Seperti itu. Yeay, today finish. Ya, hari ini berhasil. Nah, kakak menantikan kita bertemu secara langsung nih, ya, untuk memprogram secara realnya, benerannya itu kayak gimana. Ya, teman-teman semua. Banyak kalian sudah berhasil semuanya? Nah, di save ya, teman-teman semuanya. Nah, di jam tangan kakak 14.31 ya. Oh, kalau di laptop 14.30. Pas 14.30. Apakah ada pertanyaan atau ada program kalian yang error mungkin? Bisa langsung tanya ke kakak, nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Tadi kakak pun masih ada kesalahan, kalian yang mengoreksi. Wah, itu cakep banget ya, itu hebat. Berarti kalian sudah bisa menganalisis dan troubleshoot. Nah, itu kalian harusnya udah kelas kuliah ya. Itu kalian harusnya udah kelas kuliah sekarang. Karena sudah bisa troubleshoot. Mantap. Oke, apakah ada pertanyaan anak-anak semua? Tidak. Tidak ada? Nah, oke, kalau tidak ada, kakak kembalikan ke Pak Hendra ya. Pak Hendra, how are you? Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Anggi. Ya, sama-sama Pak Hendra. Oke, baik. Yuk, silahkan untuk Labs Code yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir, Bapak ucapkan terima kasih. Nah, bagaimana? Tadi sudah memprogram menggunakan walkie-wiki dan sensor ultrasonic. Coba siapa yang tahu tadi nama sensornya apa? Coba. Ada yang tahu? Nama tipenya siapa coba yang bisa menyebutkan? Siapa coba? Ayo, kelas 7 atau kelas 8? Ada yang tahu? Oke, bawa buat remote. HCSR 04 Ultrasonic Distance Sensor. Wih, HCSR berapa tadi? SR04 kalau nggak salah. Iya. SR. Oke, baik. Kemudian tadi Bapak dengar sayup-sayup bahwasanya tadi kalau kalian memperhatikan jarak maksimal itu berapa meter ultrasonic itu bisa membaca sensor? 4. Berapa meter? 4 meter, betul ya. Nah, hari ini sudah sudah rekam kayak gitu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak yang sudah on cam, yang sudah full face, yang sudah mau bertanya ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Di hari Rabu minggu depan pukul 13.00 ya. Oke, sebelum kita akhiri mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Terima kasih banyak kelas 7A hingga kelas 8 yang sudah hadir dan sudah on cam. Terima kasih banyak. Silakan beristirahat yuk. Silakan istirahat ya. Yuk, silakan istirahat. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Silakan istirahat ya. Makasih, Kak Anggi. Yuk, silakan.